Putra Surabaya angkatan 2021. Nah, kami berasal dari jurusan Hotel and Tourism Business atau biasanya lebih dikenal dengan bisnis pariwisata perhotelan. Di sini kami akan melakukan suatu workshop atau pelatihan di mana kami akan memaparkan materi mengenai digital marketing. Selanjutnya saya. Sebelum kami memulai pelatihan atau workshop hari ini akan ada kata sambutan dari dosen kami, yaitu Pak Ferry. Bagi kita semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk kita berbagi mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan satu produk-produk yang sustainable atau berkelanjutan. Pada hari ini kita harapkan dengan apa yang kita berikan dari kampung wisata atau kampung UMKM yang ada itu bisa lebih berkelanjutan. Saya mewakili Sivitas Akademika, mewakili dekan, mewakili tim dosen yang mengajar, asisten dosen, mentor, mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kami, dan kami harapkan mudah-mudahan materi yang diberikan ini bisa berkelanjutan, dan kami siap untuk setiap saat jika diperlukan untuk memberikan sesuatu yang lebih jauh lagi. Kami siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut, dan kami harapkan dari sini ada terobosan-terobosan baru. Kita melihat sekarang zamannya zaman digital, dan kalau kita tertinggal lama-lama kita akan ditinggal gitu. Dan mudah-mudahan hari ini ada satu terobosan baru yang bisa kita lakukan sehingga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita gunakan dan kita kembangkan dari waktu ke waktu. Tanpa berpanjang lebar, saya mempersilahkan dari anak-anak untuk memberikan satu pelatihan, dan mudah-mudahan ini bisa berguna. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan jika ada kritik yang membangun kami siap untuk menerima kritik tersebut. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kriya ini ya, terima kasih Pak. Tadi sama Bapak yang akan memberi pelatihan di warga kami. Lebih jelasnya Pak Roto mau menyampaikan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangan dari tim Putra untuk memberikan wawasan kepada kami warga satu. Semoga ini sebagai awal langkah untuk berkelanjutan ke depannya. Tentu saja karena dari kami pun juga Kriya juga masih belum merangkak. Kita mendata pun belum selesai karena masih upaya memang lambat itu karena kita saat ini juga sama-sama menyaksikan. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Merupakan penjual produk, karena Bapak Ibu di sini kan kalian menghasilkan produk yang bisa dijual kepada konsumen. Nah, penjual-penjual ini tuh menggunakan saluran digital atau sifatnya online, di mana mereka biasanya bisa melakukan website melalui media sosial dan lain sebagainya. Digital marketing ini sendiri juga memiliki sebutan lain, yaitu pemasaran digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa digital marketing ini kok perlu untuk dipelajari sama Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua alasan mengapa digital marketing ini penting. Karena yang pertama, digital marketing ini sudah menjadi sebuah tren di tahun 2022. Adanya perkembangan teknologi yang terus berkembang itu ternyata secara tidak langsung membuat budaya dan perilaku para konsumen itu mengalami perubahan.
laptop. Jadi handphone itu kayak untuk sekarang sudah menjadi alat yang sudah sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu nggak tahu dari Facebook ini, kelebihan yang pertama di Facebook itu ada fitur marketplace. Jadi pengguna fitur ini itu sudah berjuta-juta. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuat halaman bisnis sesuai keinginan Bapak Ibu sendiri. Lalu yang ketiga, di Facebook juga tersedia fitur grup dan fanspage sehingga membuat Bapak Ibu itu dapat meningkatkan efektivitas promosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat akun Facebook. Mungkin sebagian besar ada yang tahu dan sebagian besar ada yang belum tahu. Jadi langkah pertama, jika di sini ada yang belum memiliki akun Facebook, jadi Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Facebook terlebih dahulu di aplikasi Google Play Store. Lalu setelah berhasil diinstal, nantinya Bapak Ibu klik option buka untuk membuka aplikasi Facebook itu sendiri. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Bapak Ibu bisa mengeklik option yang buat akun baru. Lalu setelah mengeklik buat akun baru, nantinya Bapak Ibu akan disuruh sama sistem Facebook untuk mengisi nama, mengisi tanggal lahir, mengisi nomor ponsel, dan mengisi gender. Setelah semuanya terisi, nantinya Bapak Ibu klik option berikutnya dan Bapak Ibu akan disuruh untuk membuat sebuah kata sandi. Saya sarankan kata sandi yang dibuat itu unik dan mudah untuk diingat. Jadi Bapak Ibu sendiri itu nggak mudah lupa akan kata sandinya itu sendiri. Lalu yang memiliki peluang yang besar untuk menjangkau konsumen. Karena ternyata jumlah pengguna di media sosial ini sudah mencapai 91 juta pengguna di Indonesia. Pengguna Instagram ini sendiri didominasi oleh masyarakat yang produktif hingga konsumtif, tepatnya di umur 18 hingga 24 tahun. Jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Instagram, ada beberapa kelebihan yang bisa didapat. Yang pertama, konten yang dibagikan di Instagram ini dapat berupa foto dan video sehingga mampu menarik minat konsumen lebih lagi. Lalu kelebihan yang kedua, di Instagram juga memiliki beberapa fitur seperti story, IGTV, Reels yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjangkau promosi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat akun Instagram sendiri. Jadi langkah pertama sama seperti yang di Facebook, jika Bapak Ibu tidak punya akun Instagram sebelumnya, jadi Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Instagram terlebih dahulu di Google Play Store. Lalu selanjutnya setelah aplikasi berhasil diinstal, Bapak Ibu nanti memilih option buka untuk membuka aplikasi Instagram. Lalu Bapak Ibu bisa mengetuk akun baru, memilih option akun baru dan masukkan alamat email atau telepon. Jadi ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa daftar lewat email atau lewat nomor telepon. Nantinya setelah memasukkan alamat email atau nomor telepon, para pihak Instagram akan mengirimkan sebuah kode verifikasi. Nah, itu harus diisi secepatnya agar bisa masuk ke langkah selanjutnya. Nah, setelah memasukkan kode konfirmasi, nanti Bapak Ibu bisa mulai untuk membuat nama pengguna dan kata sandi. Sama halnya dengan Facebook, kata sandi yang saya sarankan juga usahakan unik dan mudah diingat. Lalu Bapak Ibu juga bisa melengkapi info profil dari Instagram Bapak Ibu sendiri, bisa mulai dari mengisi video dan menambahkan foto profil dari Instagram Bapak Ibu sendiri. Media untuk kita mendesain suatu logo ataupun mungkin untuk presentasi dan masih banyak lagi media desain. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah menggunakan Canva sebelumnya? Saya pakai Canva. Nah, ini saya akan bagikan media ini. Ini bisa dilakukan melalui Google, melalui email, ataupun kalau sudah mendaftar media Facebook tadi bisa juga digabungkan dengan Facebook. Atau kalau punya email tinggal langsung disambungkan dengan email sehingga desain-desain yang telah dibuat tidak hilang. Nah, karena Bapak Ibu adalah pelaku UMKM, jadi kita perlu logo untuk melakukan usaha-usaha Bapak Ibu sekalian. Dan untuk buat logo di Canva ini sendiri,
tinggal dicari saja logo. Ada jarang di Jadi nanti bisa cari. Oh, IG-nya coba ke Play Store namanya. Kan saja ya. Ini Pak. Iya. Nah, sekarang kita mau ngajari cara buat logo. Sekarang mau perkenalan dulu. Nama aku Steven, ini nama aku Juan, nama aku Brian. Ya, sekarang kita masih cara pakai Canva buat logo. Yang itu apa nggak bisa share screen ke sini ya? Bisa. Buat untuk simbol merek kita. Jadi kalau kita punya suatu brand, kita harus mempunyai logo. Nah, kita hari ini akan menjelaskan tentang cara pembuatan logo itu. Oke, baik. Tunggu ya lagi. Iya. Iya, iya benar. Sangat-sangat cari. Oke. Jadi kalau Oh, bukan Bu. awal investasi tapi secara investasi Kalau kita mau cari konten, juga bisa. Sampai per tahun itu 1 juta kan. Saya punya tim ada bulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering ngecek Bapak Ibu. Ya, kami dari Universitas Ciputra ini hari kedua untuk mahasiswa kami melakukan pelatihan di sini. Mohon bantuannya untuk dapat menerima mahasiswa kami dengan baik dan dapat menyampaikan jika ada saran atau apapun supaya kami bisa lebih baik dalam membantu Bapak Ibu membuat logo ya hari ini agendanya. Yang kelompok pertama yang membuat logo, yang kelompok pertama nanti ini agendanya membuat carousel sama e-commerce. Ya. Harapan kami agar dari Universitas Ciputra dapat membantu permasalahan digitalisasi khususnya di wilayah Bapak Ibu. Itu sedikit sambutan dari kami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Oke, jadi sekarang kita akan ganti ke Kak Devi untuk melanjutkan sesi kita yang pertama. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada hari ini itu kita akan ada 2
materi. Yang materi pertama itu tentang Instagram carousel, dan yang kedua nanti tentang e-commerce. Nah, untuk yang carousel akan saya sampaikan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah tahu atau sudah pernah dengar tentang Instagram carousel belum? Pernah ya? Nah, jadi Instagram carousel itu merupakan fitur yang diberikan Instagram supaya Bapak Ibu itu bisa membagikan lebih dari satu foto ataupun video dalam sekali upload saja atau dalam sekali unggahan. Nah, jadi di Instagram carousel ini biasanya Bapak Ibu bisa upload hingga 10 video ataupun foto yang berbeda dalam sekali unggahan saja. Nah, jadi dengan fitur ini tuh pelaku-pelaku bisnis seperti Bapak Ibu itu bisa memperkenalkan macam-macam produknya Bapak Ibu ataupun berbagai angle foto dari produknya yang Bapak Ibu punya dalam sekali unggahan saja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot posting berkali-kali, tapi bisa dengan sekali aja. Nanti customer bisa tinggal slide itu udah banyak, bisa mencakup semuanya. Next. Nah, kan di Dewan kemarin sudah dijelasin tentang fitur-fitur Canva, terus bagaimana cara mengoperasikan Canva gitu kan. Nah, jadi di sini saya cuma mau meringkas saja sedikit cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat carousel di Canva, karena caranya ini kurang lebih sama gitu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu bisa buka melalui website di canva.com atau kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasinya bisa buka. Nah, itu nanti untuk memulai Bapak Ibu bisa klik tombol plus di pojok kanan bawah. Nah, habis itu nanti akan keluar tampilan, Bapak Ibu bisa mau pilih ukuran kanvas yang berapa gitu. Nah, kalau misalnya mau bikin carousel di feeds, Bapak Ibu bisa pilih yang persegi untuk carousel. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lanjut, udah bisa mulai berkreasi dengan kanvasnya. Bapak Ibu bisa pilih template, tambahkan gambar, foto, elemen dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa dengan klik tombol plus di pojok kiri bawah gitu. Nah, nanti kan carousel ini kan sistemnya kayak maunya nyambung gitu kan ya, postingannya dari slide 1 ke slide selanjutnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa slide kanvasnya ke kiri aja, itu nanti bisa membuat template baru yang persis seperti template sebelumnya kayak gitu. Nah, terus Bapak Ibu juga bisa kreasikan lagi seperti yang e-commerce, tapi di sini kami akan memberi penjelasan sedikit mengenai apa sih e-commerce itu. Jadi e-commerce sendiri mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi secara online, baik melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Tujuan dari e-commerce sendiri adalah untuk bisa menjangkau pembeli dalam cakupan yang lebih luas, karena kalau misalkan kita tidak menggunakan e-commerce, kemungkinan pembeli kita hanya dari orang-orang yang di sekitar kita dan transaksi hanya bisa dilakukan secara offline. Untuk itu e-commerce hadir untuk bisa menjangkau penjual, bisa menjangkau pembeli dalam cakupan yang lebih luas. Ada beberapa keuntungan menggunakan e-commerce, yaitu tidak adanya batasan waktu kerja. Jadi Bapak Ibu tidak seperti pegawai yang biasanya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Kalau e-commerce sendiri ini kan bisa jam kerjanya lebih fleksibel. Jadi nggak harus terpaku pada waktu yang telah ditetapkan. Terus biaya operasionalnya juga menjadi lebih kecil, karena kalau misalkan buka toko offline tentunya membutuhkan uang yang lebih luas agar pembeli bisa datang. Tetapi dengan e-commerce ini mungkin Bapak Ibu hanya membutuhkan tempat untuk melakukan proses produksi saja. Selanjutnya keuntungan yang lain adalah Bapak Ibu bisa bekerja dari mana saja karena transaksi melalui fitur chat yang disediakan oleh e-commerce. Ini adalah beberapa e-commerce yang terkenal saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit cara mengenai pendaftaran akun Shopee, karena belakangan ini memang Shopee yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Pertama itu ini bikin Instagram. Oh gitu. Iya, caranya ini harus. Nah, ini juga saya misalnya orang bisa buat Instagram baru. Bantu cara buat Instagram baru. Tambah